orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat. Moto hidup ini dipegang teguh oleh salah seorang ustadz yang bernama Ahmad Fauzi Ilyas, LCMSI. Pria kelahiran Tanah Betuah Batubara ini adalah seorang pengajar di pesantren Ar-Raudatul Hasanah, sekaligus dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah. Beliau dikenal luas dengan karya tulis ilmiahnya berupa buku dan jurnal yang berkonsentrasi pada sejarah, terutama sejarah para ulama klasik di Nusantara. Ternyata, hal ini memiliki keterkaitan dengan silsilah keluarga beliau yang punya darah ulama, yaitu dari bunda beliau, lalu ke neneknya, yang merupakan anak kandung dari ulama besar Batubara, yaitu Syekh Muhammad Zain Batubara. Dilahirkan di Batubara pada tanggal 11 Mei 1983. Ustadz Ahmad Fauzi Ilyas menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 010249 Lampung. Dilanjutkan sekolah menengah di Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah Medan. Tamat pada tahun 2002, beliau merupakan satu angkatan bersama Ustadz Qasim Nur Sehazul Hadi. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Mesir untuk mengambil sarjana, lalu ke Unsik Wonosobo untuk mengambil program magister. Total karya yang sudah beliau hasilkan ada sekitar 6 buku pribadi, beberapa buku antologi, jurnal ilmiah, dan banyak artikel bebas yang diupload di sosial media beliau. Di antara karya yang paling fenomenal ialah buku dengan judul Warisan Intelektual Ulama Nusantara yang sudah terbit di Malaysia dan juga Singapura. Beberapa karyanya sudah menjadi bahan pembahasan seminar, presentasi ilmiah di beberapa universitas di Indonesia, yang tentunya beliau diundang sebagai narasumber. Penasaran dengan sosoknya? Mari kita cari tahu lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para penonton semuanya, selamat malam. Sekali lagi, selamat malam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, sehingga pada malam hari ini kita dapat menyaksikan pagelaran seni akbar Sain Tumafaza 634. Baiklah, para penonton semuanya, kemenangan adalah suatu hal yang sangat diimpikan oleh setiap manusia. Dan janji Allah adalah diberikan kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak perlu jauh-jauh untuk mencari sosok pemenang tersebut. Pemenang-pemenang kehidupan itu ternyata dekat dan ada di sekitar kita. Sosok inspiratif kita kali ini akan menjadi bintang tamu di acara PG Talk Show. Penasaran dengan sosok inspiratif tersebut? Mari kita berikan tepuk tangan hangat yang meriah kepada Al-Mukarram Ustazuna Ustadz Haji Ahmad Ilyas Fauzi, LCMSI. Kami persilahkan. LCMSI. Ustadz, dari yang kita lihat dan mungkin para santri ini penasaran, terutama saya juga nih Ustadz, Ana sendiri penasaran terhadap silsilah keluarga antum atau mungkin sejarah pendidikan antum yang mungkin antum tempuh yang dimulai dari Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah. Para penonton semuanya, inilah sosok inspiratif kita pada malam hari ini, yaitu Ustazuna Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Fauzi Ilyas, LCMSI. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, agak grogi sedikit. Ya. Alhamdulillah, kabar Ustadz Fauzi Ilyas alhamdulillah baik, tapi agak grogi sedikit Ustadz ya? Iya. Bagaimana Ustadz perasaan Ustadz diundang di acara talk show Panggung Gembira kali ini selain grogi Ustadz?
Kalau tadi grogi sedikit, ini nambah groginya. Alhamdulillah, eh, saya sangat senang ya untuk ikut apa namanya bisa memberikan sharing ide. Nanti pembicaranya adalah tentang ulama Nusantara ya. Betul Ustadz. Ustadz, kami sebagai seorang santri nih Ustadz, atau mungkin juga beberapa kalangan yang ada di Pondok Pesantren Ar-Rawatul Hasanah, terutama anak sendiri nih Ustadz, sangat penasaran Ustadz. Dari cuplikan video yang mungkin berkisaran sekitar 2 menit tadi Ustadz, menceritakan tentang sedikit sejarah kehidupan dan pendidikan antum berada dan belajar di Pondok Pesantren Ar-Rawatul Hasanah ini Ustadz. Ustadz, saya sebagai santri nih Ustadz, ingin tahu kegiatan dan hobi antum ketika antum masih menjadi seorang santri di Pondok Pesantren Ar-Rawatul Hasanah ini. Berarti hobi ya. Agak bingung juga ini menjawabnya. Kalau ditanya hobi waktu santri di pesantren, bisa jadi tak ada. Tak ada ya kan. Olahraga tak suka, main bola tak hobi kan. Tapi yang Ustadz ingat-ingat adalah bahwa Ustadz dulu paling suka pelajaran yang berbahasa Arab. Pelajaran sorob, pelajaran nahu itu memang dari kelas 2 itu memang agak lebih Ustadz prioritaskan, begitu kan. Jadi dulu amsilah tasrifiyah itu kan, ya apa ya, Ustaz Sani ya. Nah, itu kan kelas 2. Itu waktu Ustadz menghafal sebelum masuk pelajaran siang, pelajaran sore. Jadi orang apa santri-santri itu mungkin apalah ya, ada yang ya belum ke kelas lah kan, ada yang makan mungkin kenapa segala macam. Ustadz udah di kelas itu dengan menghafal amsilah tasrifiyah karangan Syekh Muhammad Ali Maksum ya, pesantren Kerapiak itu kan. Begitu. Alhamdulillah sampai sekarang yang bahan-bahan yang ada di dalam kitab itu ya sebagian besarnya masih Ustadz hafal. Ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, boleh dicoba juga yang lain. Atau fa'lala yufa'lilu fi'lalan wa apa fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa zaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Tadi Ustadz coba untuk menghafal itu sebelum masuk, tapi dulu memang benar sudah hafal alhamdulillah. Nah, begitulah. Jadi pelajaran-pelajaran yang memang basisnya adalah ilmu alat ya, bahasa Arab itu memang sudah Ustadz mungkin hobi lah ya, hobi. Karena ilmu nahu sama ilmu sorob ini, ilmu alat ini kalau kita hanya menguasai itu jangan berhenti di situ ya. Ilmu alat nahu sorob memang harus dipraktekkan. Qiraah berarti harus ada pelajaran mutolaah, membaca. Bisa kita baca bahasa Arab dengan ilmu nahu sama ilmu sorob. Kalau untuk nulisnya harus latihan menulis. Ada pelajaran insya, ada pelajaran kitabah. Tahu kita menulis karena kaidah nahu dan sorob tadi. Seperti itu. Jadi ya begitulah. Kalau ditanya hobi ya
mungkin itulah hobinya begitu. Sangat luar biasa sekali ya penonton. Hobi dan kegiatan Ustadz kita yang satu ini. Hobinya itu belajar. Belajar, menghafal, dan mempelajari pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Jadi Ustadz, yang pernah saya dengar nih Ustadz, dan yang kami juga santri, dan juga terutama Ana, mendengar bahwasanya antum juga suka ikut dalam majelis-majelis seperti turos dan lain sebagainya, ataupun kegiatan-kegiatan yang berbasis ilmiah dan mempelajari buku-buku dan dunia literasi. Apa itu betul Ustaz? Waktu santri atau apa? Waktu santri Ustaz? Waktu santri saya ingat Ustadz, karena ekstrakuler waktu itu tidak banyak seperti sekarang ya. Sekarang kan banyak kan. Dulu yang Ustadz ingat itu ada lughah, memang ada firqatul lughah, dan Ustadz memang masuk di situ kelas 4 kalau tidak salah begitu kan. Alhamdulillah lah. Memang hobinya di situ kan, bukan bukan yang lain. Nah, begitu. Luar biasa sekali penonton. Berikan tepuk tangan kepada Ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Fauzi Ilyas LCMSI. Ustadz, dari yang kami juga dengar Ustadz, terutama Ana, mendengar bahwasannya antum telah menciptakan dan membuat buku yang saat ini bukan hanya disebarkan atau disebarluaskan di Indonesia, bahkan sampai ke negara tetangga seperti Malaysia dan lain sebagainya. Dan dari yang kita lihat Ustadz, buku-buku antum ini kan Ustadz bersifat ilmiah, Ustadz, bersifat non-fiksi. Ada nggak Ustadz tantangan yang Ustadz dapat ketika dalam pembuatan buku non-fiksi tersebut atau buku ilmiah? Seperti buku-buku antum, warisan keilmuan ulama alam Melayu, betul Ustadz ya? Kemudian ada buku Syekh Ahmad Khotib Minangkabau dan lain sebagainya. Itu ada tantangan-tantangan yang khusus nggak Ustadz dalam pembuatan buku-buku non-fiksi ini? Ya memang kalau Ustadz bilang apa ya, hobi Ustadz ini memang langka lah, langka begitu ya. Mengapa langka? Karena karya-karya yang Ustadz angkat ini kan karya ulama-ulama Nusantara sejak Islam masuk di Nusantara, begitu kan, sampai awal abad 20, dan karya-karya mereka itu memang sudah tidak beredar. Itulah sisi langkanya, dan cara mendapatkannya gimana? Itulah Ustadz telusuri kan. Ada namanya Syekh Hasan Maksum, dulu menjabat sebagai Imam Paduka Tuan atau Mufti Kerajaan Delhi, begitu kan. Ya Ustadz telusurilah keluarganya yang masih hidup. Kebetulan waktu itu yang masih hidup cucunya di belakang Masjid Raya tuh Ustadz datangi, Ustadz utarakan, sekali jumpa ya tak dikasih langsung kan, karena siapa ya kan, siapa begitu kan. 2 kali begitu sampai 3 kali Ustadz utarakan segala macam. Alhamdulillah karya-karya dari kakek beliau itu difotokopi lah, karena aslinya tak mungkin kita difotokopi. Begitu juga lah yang lain-lain, dan alhamdulillah karya-karya yang terkumpul itu bukan hanya ulama Sumatera Utara, tetapi ulama Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Dari karya-karya itu kemudian Ustadz ya menulis, meneliti, buat artikel dan lain sebagainya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz kita. Jadi penonton, Ustadz Ahmad Fauzi Ilyas ini telah menuliskan buku-buku, dan dari karya-karya hebat beliau, di sini kita bisa lihat ada beberapa karya-karya hebat beliau yang bukan hanya tersebar luas di Indonesia, bahkan sampai ke negara tetangga Ustadz ya, seperti Malaysia. Ada lagi Ustadz selain Malaysia? Jadi alhamdulillah karya-karya Ustadz itu ya kan, yang terbit di Indonesia. Kalau terbitnya di state ya, ada 3 karya itu di state publishing,
state lah ya. Itu terbit, kemudian yang membelilah tersebar begitu kan, Indonesia, Malaysia, Thailand, Patani begitu kan, Brunei dan negara. Nah, begitulah. Ada juga yang sampai Arab Saudi seperti itu. Sangat luar biasa Ustaz ya. Jadi Ustaz, kan sampai saat ini Ustaz, Ana merasa bahwasannya Ustaz telah menciptakan karya-karya hebat, buku-buku yang antum tulis, Iya. yang melakukan observasi yang bukan hanya sekali atau dua kali, begitu Ustaz ya. Tetapi memiliki tantangan-tantangan yang lebih khusus pastinya dalam pembuatan buku-buku non fiksi ini. Ustaz, sekarang ini Ustaz, antum masih ada nggak cita-cita atau impian atau titik kemenangan yang ingin antum meraih selain dari ini Ustaz? Titik kemenangan yang belum tersampaikan begitu kan. Insya Allah Ustadz akan terus istiqomah untuk menerbitkan karya-karya yang bergenre tentang ulama Nusantara dan juga tentang pendidikan, tentang pesantren, apalagi memang berkaitan dengan tugas sebagai dosen. Begitu. Berarti impian yang selanjutnya ingin dikerjakan dan ingin disampaikan itu membuat karya-karya dan lebih istiqomah dalam pembuatan buku-buku karya dalam kategori non fiksi ini Ustaz ya. Iya. Jadi Ustaz, kan kebetulan nih Ustaz, acara panggung gembira pada malam hari ini bertemakan Shine to Mafaza, yang artinya itu bersinar menuju tempat kemenangan. Menurut Ustadz sendiri, ada nggak arti dari kemenangan itu sendiri Ustadz? Menurut Ustadz, apa arti kemenangan itu tersendiri? Ya, kalau kemenangan, itu kan ayatnya kan innalil muttaqina mafaza kan. Kalau di situ kan artinya surga itu. Surga kan, hadaika wa a'naba begitu kan. Cuma kalau bagi Ustadz memang kemenangan itu adalah ya kebermanfaatan, ya kesalehan. Kebermanfaatan dan kesalehan. Saleh dalam arti apa? Saleh kita sebagai anak. Saleh kita sebagai anak. Ketika anak soleh, maka dia dapat memberikan manfaat ke orang tua. Awaladun solihun yad'u lahu. Atau saleh sebagai orang tua. Ya. Saleh sebagai orang tua walaupun anaknya tidak soleh, karena orang tuanya soleh itu bermanfaat juga untuk anaknya. Cerita Nabi Khidir itu kan, wa kana abuhuma solihah. Jadi anak yatim kecil ketika didatangi Nabi Khidir, itu Nabi Khidir kemudian memperbaiki apa namanya itu aljidar itu apa namanya dinding ya dinding. Kemudian Nabi Musa kan bertanya itu kan, kok mau dibangun lagi seperti itu kan? Jawaban Nabi Khidir adalah wa kana abuhuma sholiha, karena ayahnya soleh maka bermanfaat untuk anaknya. Jadi orang tua soleh itu bermanfaat untuk anaknya. Anak soleh bermanfaat untuk orang tuanya. Ada lagi yang penting ini, yang laki-laki, yang perempuan itu bisa mendapat manfaat kalau dia mencari jodoh, ya, yang orang tuanya orang soleh. Itu manfaat juga seperti itu. Jadi arti kemenangan menurut Ustadz yaitu adalah menjadi anak yang soleh salah satunya Ustadz, karena bermanfaat bagi orang tuanya dan juga orang tua yang soleh bermanfaat bagi anak itu sendiri dan juga bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam mencari jodoh seperti itu Ustadz. Jadi Ustadz, terakhir kali nih Ustadz, pertanyaan terakhir kali dari Ana, tips dan saran nih Ustadz untuk kami para santri Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Ustadz, sebagai seorang pelajar,
sebagai seorang yang saat ini berjuang di jalan Allah Ustaz dalam menuntut ilmu, terutama kami Ustaz santri akhir KMI yang saat ini sedang menuju cita-cita yang ingin kami gapai dan ingin kami sampai kepada titik kemenangan tersebut. Apa sih Ustaz tips dan saran tersebut Ustaz? Yang paling harus santri dan santriwati lakukan adalah belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, begitu. Kalau Ustadz tadi misalnya lebih bukan pelajaran selain bahasa Arab tak suka ya, ada yang memang diprioritaskan seperti itu. Jadi belajar, tekun, fokus, dan terus bermanfaat untuk orang lain. Dalam arti menjadi seorang anak yang soleh seperti itu. Seperti itu sudah tips dan saran yang antum berikan, yaitu bagi kami seorang santri belajar dengan sungguh-sungguh dan bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya. Ustadz Ahmad Fauzi Ilyas LCMSI, terima kasih Ustadz atas kehadiran antum pada malam hari yang berbahagia ini di acara PG Talk Show Sain Tumafaza 634. Para penonton sekalian semuanya, kemenangan dalam melakukan sebuah kebermanfaatan adalah kemenangan yang hakiki, yaitu salah satunya menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya, dan menjadi orang tua yang soleh bermanfaat bagi anaknya, dan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang mencari jodoh sampai pada titik kemenangan tersebut. Dan tips dan saran untuk menjadi seseorang atau santri yang dapat mencapai pada titik kemenangan tersebut adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kita saat ini para santri dari kelas 1 sampai kelas 6, terkhusus teman-temanku sekalian santri akhir KMI kelas 6, agar kita belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat bermanfaat kepada orang lain. Mungkin kali ini setelah ini Ustaz ada sedikit bingkisan dan cenderamata dari Sain Tumafaza 634 yang akan diberikan oleh Ketua Panitia Panggung Gembira 634. Kami persilahkan. Silakan. Para penonton sekalian, semoga atas kehadiran sosok inspiratif tersebut, yaitu Ustadz Ahmad Fauzi Ilyas LCMSI, dapat menjadi sosok inspiratif dan memotivasi kita untuk dapat meraih dan meniti cita-cita yang kita inginkan menuju tempat kemenangan yang kita harapkan. Setelah ini akan dilanjutkan dengan acara-acara yang tidak kalah luar biasa dari Panggung Gembira Sain Tumafaza 634. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya Izul Nofar Hajari sebagai host, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.